Oke, assalamualaikum. Lanjut ya. Kita masih punya materi rancangan acak kelompok yang selanjutnya. Jadi di rancangan acak kelompok ini mengingatkan lagi bahwa yang kita bahas sebelum UTS adalah rancangan yang satu faktor. Jadi yang kita kontrol, yang akan menjadi X-nya ibaratnya gitu, yang akan dikontrol itu adalah satu faktor. Nah, kalau kemarin kita udah belajar kalau dia keadaannya homogen antar unit percobaan, biasanya ada di lab gitu ya, maka kita akan pakainya RAL. Tapi kalau ternyata dia heterogen dan heterogennya cuma satu arah, maka kita akan pakai yang rancangan acak kelompok seperti hari ini. Ini rancangan satu faktor sama kayak waktu di RAL kemarin, rancangan acak lengkap ya. Jadi ada satu faktor yang akan kita kontrol, di mana faktor lain kita asumsikan tetap gitu. Contohnya kemarin kan cuma varietas padi doang atau beberapa jenis pemotongan doang dan seterusnya gitu. Nah, di rancangan acak kelompok ini ada pengelompokan dari si unit-unit percobaan itu ke dalam keadaan yang lebih homogen. Misalnya kalau contoh kemarin itu kan kita varietas padi tapi nanamnya nggak bisa di satu tempat, akhirnya nanamnya di Malang, di Blitar, di mana gitu ya. Nah, lokasi-lokasi itulah yang akan menjadi kelompok yang mana kita harapkan dalam setiap kelompok itulah yang diasumsikan homogen gitu. Jadi kita nggak bisa mengontrol blok ini karena tidak bisa terkontrol, maka kita jadikan dia sebagai kelompok gitu. Tapi bukan dia yang menjadi faktornya. Dia cuma menjadi blok supaya unit percobaan kita bisa homogen dalam masing-masing blok. Nah, ngacaknya dalam pengacakannya, kalau kemarin di rancangan acak lengkap kan diacak aja udah full semua, diacak posisinya dimanapun boleh. Tapi kalau di sini kita ngacaknya itu dibatasi dalam blok. Jadi per blok ngacaknya. Jadi blok 1 diacak, nanti blok 2 diacak, blok 3 diacak dan seterusnya gitu ya. Terus tujuannya kenapa sih kita harus melakukan stratifikasi atau membuat blok ini? Yang pertama kita mengontrol variabilitas tempat percobaan. Jadi misalnya kayak tadi Malang sama Blitar itu kan tidak bisa kita kontrol variabilitas tanahnya dan sebagainya. Makanya kita lakukan pemblokan gitu, supaya hasilnya lebih presisi ya. Jadi kontrol lokalnya yang kita akan kontrol. Nah, ini contohnya. Ada syaratnya. Jadi kalau mau rancangan acak kelompok itu syaratnya adalah arah bloknya harus tegak lurus dengan arah keragamannya. Jadi ini keragamannya, misalnya ini adalah jenis tanah atau tipe tanah kesuburannya ya. Di sini tanah yang paling berpasir, di sini yang lempung berpasir gitu. Nah, kalau arah keragamannya ke arah sini, maka bloknya itu harus tegak lurus. Jadi ke arah sini gitu. Jadi inilah blok 1, blok 2, blok 3. Jadi di sini blok tanah yang paling berpasir dan seterusnya. Atau kalau misalnya ternyata arah gradiennya ke arahnya ke sini, misalnya kemiringan, maka bloknya harus tegak lurus, maka dia harusnya arah ke sini. Jadi inilah blok yang paling atas, misalnya kemiringan paling atas, kemiringan tengah, ini kemiringan paling bawah misal. Jadi syaratnya harus tegak lurus. Nah, RAK ini biasanya dipakai di percobaan lapangan ya. Nah, ada catatan bahwa kalau RAK tuh butuh ulangan yang simetrik. Kalau kemarin RAL rancangan acak lengkap kan nggak simetrik, nggak apa-apa ya, karena kita bisa lakukan RAL dengan ulangan sama atau ulangan tidak sama gitu. Nah, kalau di sini kalau ternyata ulangannya tidak simetrik atau kita anggap di sini datanya hilang, maka kita harus membuat datanya supaya jadi simetrik dulu, balance. Maka butuhlah estimasi gitu. Makanya nanti akan ada RAK dengan data yang lengkap, simetri ulangannya. R di sini adalah ulangan sama kayak RAL, dan yang dengan data hilang atau missing data yang harus kita estimasi. Contohnya percobaan 5 dosis. Jadi ini adalah faktor yang kita kontrol. Dosis pupuk 0, 50 dan seterusnya. Ada 5 level. Terus dilakukan di berbagai kebun ya. Kebunnya pabrik gula dengan RAK. Maka misalnya di sini dia punya 5 lokasi kebun. 4 lokasi kebun. Jadi ini kebun 1, kebun 2, kebun 3, kebun 4. Di setiap kebun itu ada 5 jenis pupuk tadi kan ya.
ini yang awalnya, maka setelah diacak, ngacaknya harus per blok. Jadi 1 2 3 4 5 ini harus diacak. Jadi di sini harus 1 2 3 4 5 ada semua, terus diacak dan seterusnya. Kalau RAL kan nggak masalah, semua diacak full. Bisa jadi di sini adanya 5 5 5 5 gitu kan bisa ya, karena ngacaknya full. Kalau di sini acaknya dibatasi dalam blok. Ini contoh datanya, struktur datanya. Jadi kalian kalau kemarin di rancangan acak lengkap kan ya hanya notalin mencari total dari level perlakuan kan, total ke sini doang ya. Total kalau di sini pakai T, kemarin pakai Y sama aja. Y.J kan ya, Y.1, Y. sampai Y.5. Nah, kalau di sini kalian butuh totalin juga per bloknya. Jadi kalau kemarin di sini ulangan, kalau RAL, kalau di RAK ini blok. Jadi harus ada total bloknya juga di sini, total blok. Nah, faktor tunggal notasinya sama kayak yang kemarin ya, bedanya sama perlakuan tuh T itu adalah indeks J. Kalau ulangan itu R, tapi di sini ulangannya itu adalah blok. Ya, jadi totalnya tetap T kali R. N besarnya adalah T kali R. Syaratnya ini tadi nah ini tadi contoh-contohnya ya. Jadi satu arah hanya ada satu. Jadi kesuburan tanah doang kah, kemiringan doang kah, nggak boleh dua. Hanya ada satu karena RAK satu arah keragaman. Sumber keragaman itu satu. Tegak lurus, mengontrol galat, diacak setiap blok ya. Ini contohnya. Kalau tadi ini perlakuannya ada ABCD, jadi ada 4, bloknya ada 3, berarti blok 1, 2, 3 masing-masing diacak di dalam sini. Dalam sini acak ABCD-nya, maka unit percobaan totalnya adalah 4 kali 3, 12. Ini adalah struktur data. Struktur datanya jadi harus ada total per perlakuan, total per blok. Jadi Y dot itu adalah blok, Y dot J itu adalah perlakuan. Oke, nah ini adalah model partisi ragamnya. Jadi sama kayak RAL, cuman bedanya di sini ditambahin efek blok. Jadi efek blok ke I itu masuk di sini. Nah, kalau ada efek yang masuk, berarti hipotesis kalian bukan cuma hipotesis perlakuan, harus ada hipotesis blok juga. Itu jadi ada 2 hipotesisnya dan 2 kesimpulannya, 2 F hitungnya nanti gitu. Asumsinya sama kayak RAL, cuman ditambahin sama asumsi blok aja ya. Jadi efek bloknya itu acak terus normal rata-rata 0 variansi sigma blok kuadrat, sigma beta kuadrat. Hipotesisnya ini hipotesis perlakuan boleh 2 macam cara, boleh pakai rata-rata setiap perlakuan itu sama atau tidak ada perbedaan, atau pakai tau J atau efek perlakuan itu sama dengan 0. Berarti hipotesis satunya lagi adalah hipotesis blok. Jadi hipotesis blok di sini beta I atau efek bloknya itu sama dengan 0. Jadi blok tidak punya pengaruh apapun, pengaruhnya 0. Gitu. Kalau pengaruhnya 0 ya artinya nggak perlu di blocking. Jadi sebenarnya kayak tadi kota-kota itu Malang, Blitar tuh homogen aja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada pengaruh blok gitu. Nah, dengan least square sama konsepnya. Jadi nanti tinggal tambahin di sini ada beta. Jadi coba dibuka lagi yang least square-nya RAL kemarin ya. Cuman ada tambahin ini aja. Berarti pakai OLS ordinary least square, berarti jumlah kuadrat dari errornya ini. Ya, sama kayak RAL kemarin. Berarti dengan dijabarkan ini adalah y dot bar atau mu yang ada di sini. Ini kan y dot bar itu ke sini, jadi dikurangin di sini. Yang ini adalah I, itu berarti blok, J ini berarti perlakuan, ini berarti error. Kan kalau OLS tuh jumlah kuadrat error ya. Berarti kedua ruas harus kita kuadratin. Kalau dikuadratin berarti kan ini kuadrat. Ini kan penjumlahan ya. Jadi kalau ini misalkan A, ini B, ini C, kalau mereka dikuadratin berarti kan nanti jadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah 2AB tambah 2AC tambah 2BC. Gitu kan ya? Nah, ini adalah AB, AC, sama BC. Nah, dengan sama konsepnya kayak RAL tadi kemarin, maka ini nilainya sama dengan 0. Jadi yang tersisa hanya A kuadrat, B kuadrat, sama C kuadrat. Nah, kenapa ini bisa jadi 0? Ini bisa dicari ya. Dengan cara sama kayak kemarin, manipulasi aja. Nah, jadi ini akan menjadi total jumlah kuadrat.
jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat blok, jumlah kuadrat perlakuan, dan jumlah kuadrat galat. Nah, kalau pakai rumus ini langsung kan agak kesusahan, makanya kita butuh rumus praktis kayak kemarin kan ya. Sehingga rumus praktisnya itu akan menjadi gini. Jadi tetap sama kayak kemarin, dikurangi faktor koreksi. Jadi jumlah kuadrat total masing-masing data dikurangin. Nah, ini nanti bisa dicoba ya, rumus praktis JKT. Ini dikurangi faktor koreksi. Rumus praktis JKB. Jadi kalau JKB itu ini adalah jumlah dari total blok masing-masing dikuadratin, dijumlahin, setelah itu dibagi sama berapa banyak perlakuan, kurangin faktor koreksi. Kalau JKP berarti jumlah dari semua perlakuan dibagi berapa banyak blok, dikurangi faktor koreksi sama. Kalau galat berarti kan tinggal kurangin total, kurangin blok, kurangin perlakuan. Kuadrat tengah berarti tinggal dibagi sama derajat bebas. Kalau blok kan banyaknya R, berarti derajat bebasnya R-1. Perlakuan banyaknya T, berarti derajat bebasnya T kurang 1. KTG berarti T-1 R-1. Sehingga F hitungnya ini bisa dibikinin tabel ANOVA juga bisa, pakai gini juga bisa. Sehingga kalau mau hitung F hitung blok berarti KTB per KT blok per KT galat. Kalau keputusannya sama, derajat bebasnya blok sama derajat bebas galat. Kalau KT perlakuan berarti kan F perlakuan ya, berarti perlakuan dibagi galat. Ini derajat bebas perlakuan sama derajat bebas galat waktu nyari F tabel. Nah, ini ada contoh data. Bisa dicoba-coba. Saya stop dulu ya sebelum kita masuk ke yang data hilang.